Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membuat sebuah image slideshow. Bisa teman-teman lihat di layar ini, slideshow yang akan kita bikin adalah seperti ini. Baik, kita langsung saja ke text editor. Di sini saya sudah menyiapkan 4 buah foto, dan sekarang kita bikin index filenya. Di title kita bikin image slideshow. Pertama di dalam body kita bikin sebuah div. Kita kasih kelas container. Di dalam div ada 4 buah input yang tipenya radio. Kita kasih nama slider dan ID slider 1 dan kelas input. Di yang pertama kita kasih atribut check. Kita copy. Kita pastekan 3 kali. Yang kedua sampai yang keempat kita hapus atribut check-nya. Terus ID-nya kita ubah, ini menjadi 2, 3, dan 4. Di bawah input ada sebuah div lagi. Ini kasih kelas img container. Di dalam img container ada sebuah div lagi. Kasih kelas namanya inner. Di dalam div ini baru kita kasih gambarnya. img source pertama img 1. Ini alt kita kosongin saja, terus kasih kelas img dan id img 1. Ini kita copy juga, pastekan 2 kali 3 kali. ID-nya diubah nama, tadi img 1 sekarang jadi img 2, yang nomor 3 jadi img 3, seterusnya yang keempat jadi img 4. Nama kelasnya sama semua, source fotonya berubah juga, 2, 3, 4. Source foto ini namanya sesuai gambar kita yang ada di sini. Kalau namanya tidak sesuai, nanti gambarnya tidak akan muncul. Seterusnya di bawah div img container ini ada sebuah div lagi. Kita kasih kelas namanya navi. Di dalam div navi ini ada 4 buah elemen label. Di dalam label ini kita kasih atribut for. For yang pertama merujuk kepada ID input ini, slider 1. Dan label ini kita tidak perlu kasih kontennya, kita copy lagi. Pastekan 3 kali lagi. Dan for-nya kita berubah nama. Tadi slider 1 sekarang dari 2, 3, dan 4. Oke, ini untuk HTML-nya. Sekarang kita bikin file CSS-nya. Padding 0, margin 0.
box sizing, border box. Kita linkkan dulu file CSS-nya. Oke, kita coba buka file kita di browser. Oke, ini hasilnya. Di sini ada 4 buah input tipe radio, dan fotonya sangat besar, dan labelnya ada di paling bawah karena tidak ada isinya, jadi gak kelihatan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke text editor. Di file CSS, di bawah sini kita style untuk body. Pertama width 100%, main height 100, view height, display, flex, justify content, center, align items, center juga. Dan sekarang kita kasih background color. Background color kita pakai RGB 65,47,88. Setelah body, kita styling untuk kontainernya. Container width 800 pixel, tingginya 500 pixel, position relative, display flex juga, justify content center. Setelah container, sekarang kita style untuk kelas IMAG container. IMG container. Di IMAG container ini kita kasih width sama height-nya sama dengan yang kontainernya. Kita tinggal copy. Terus sekarang kita kasih overflow. Overflow hidden. Seterusnya kita style untuk div yang di dalam IMAG container ini, namanya inner. IMG container. Terus kelas inner. Displaynya flex. Untuk inner cuma display doang. Dan sekarang untuk gambarnya IMG. Tadi di dalam inner ini, di gambar ini ada kelas IMG. Width 800 pixel. Dan kita kasih property object fit. Object fit kita kasih cover. Dan seterusnya styling untuk kelas Navi ini. Untuk kelas Navi, position absolute, bottom 20 pixel, left 50 pixel. Kita kasih transform translate X minus 50%. Ini agar labelnya nanti berada di tengah-tengah gambarnya. Sekarang di dalam Navi ada label. Navi elemen label. Elemen label ini kita kasih display. Sekarang displaynya inline block. Width 40 pixel,
dan tingginya 10 pixel. Margin leftnya 10 pixel, dan opacity 0,7, agak sedikit transparan, dan kita kasih border 2 pixel solid, warnanya putih. Oke, kita save dulu. Kita coba buka filenya di browser. Di browser kita coba refresh. Oke, ini hasilnya. Sepertinya di iMac container itu ada yang salah, flashnya tidak berjalan. Nanti coba kita perbaiki. Dan inputnya masih ada di sini. Sekarang coba kita, ini untuk labelnya di sini, labelnya di sini, jadi di tengah-tengah, dan bordernya 2 pixel. Kembali lagi ke CSS. Sepertinya CSS-nya nggak ada yang salah. Mungkin di HTML. Oh ya, iMac container saya salah tulis. Container. Kita coba save lagi. Kita kembali lagi ke browser, coba refresh. Oke, ini hasilnya. Karena tadi kita kasih overflow hidden untuk iMac container, jadi gambarnya menghilang, tinggal satu. Sebenarnya iMac-nya berjejeran ke sebelah kanan. Coba kita hilangkan overflow-nya dulu. Di overflow di ini iMac container, coba kita komentari dulu. Kita coba save, kita lihat apa hasilnya. Kita save. Nah, sebenarnya iMac-nya berjejer ke sebelah kanan. Oke, nanti kita mainkan margin left-nya. Untuk agar fotonya bisa bergeser, kita menggunakan elemen input ini. Jadi kita memanfaatkan label ini. Coba kita kembali lagi ke browser. Misalkan saya klik yang 1, klik yang 2. Ini inputnya bergeser menjadi 2. Kita klik 3, inputnya juga berubah. Karena tadi di label kita kasih atribut for. Atribut for-nya merujuk kepada input di sini. Sekarang kita kembali lagi ke text editor. Di CSS ini, tadi di input kita kasih ID. Ada ID slider 1, slider 2, sampai slider 4. Sekarang kita pakai ID slider 1, kita pakai sudo class check. Kalau slider satunya di checklist, kita seleksi siblingnya dengan pakai tanda ini. Tanda ini ada di sebelah tombol angka 1. Setelah itu kita seleksi img kontainernya, img container, terus di dalamnya ada inner, ada kelas inner, margin left kita kasih 0, dan ini kita copy karena hampir sama, cuma beda nilainya saja. Kita propertinya margin left semua. Kita pastekan 1 kali, 2, dan 3. Slider 1 kita ganti jadi slider 2, slider 3, dan slider 4. Dan di sini nilai margin left-nya berubah. Yang pertama nilainya 0, yang kedua nilainya min 100%, yang ketiga nilainya min 200%, dan yang terakhir min 300%. Oke, ini untuk slidernya. Kita coba save dulu. Coba kita lihat di browser, kita refresh. Sekarang kita coba klik labelnya. Oke, ini iMac-nya langsung berubah. Kita langsung geser ke kiri. Kita klik lagi, geser lagi, kita klik lagi, geser lagi. Kalau kita klik nomor 1, gambarnya menjadi geser semua ke kanan.
Agar pergerakannya lebih jelas, kita harus kasih transisi di kelas inner tadi. Tadi di kelas inner, mana kelas inner? Tadi kelas inner sini cuma display flags. Sekarang kita kasih transisi. Transisi 0,3 detik is in out. Kita save lagi. Coba kita lihat di browser, kita refresh. Di sini kita klik nomor 2. Oke, jadi gambarnya kelihatan berjalan lebih halus. Oke. Sekarang kita styling lagi untuk labelnya. Seperti aslinya, kalau kita klik labelnya, warna labelnya akan berwarna putih. Di paling bawah di sini. Sekarang kita styling untuk labelnya. Sama caranya, kita ambil ID inputnya, namanya ID slider 1, sama cek juga, dan kita pakai sibling selector juga. Dan sekarang yang kita ambil adalah kelas Navi. Di dalam kelas Navi ada label. Sekarang kita menggunakan pseudo class lagi, namanya nthchild. Yang pertama, nomor 1. Kita kasih background color. Warnanya CA. Dan ini juga sama semua. Kita tinggal copy. Kita tinggal ganti nama slidernya. Sekarang dari slider 2, slider 3, dan slider 4. Terus NTH childnya kita ganti juga. Tadi nomor 1, sekarang jadi nomor 2, nomor 3, dan 4. Nama properti dan value-nya sama semua, warnanya sama semua. Kita coba save lagi. Kita kembali lagi ke browser, coba kita refresh lagi. Ini yang asli, ini yang kita bikin. Kita refresh lagi. Oke, yang pertama sudah warna putih. Karena yang pertama adalah dicek nomor 1. Ini udah warna putih. Coba kita klik yang nomor 2. Nomor 2 jadi warna putih. 3 sama. Oke, ini sudah berfungsi. Image slider kita sudah jadi. Sekarang kita tinggal menghilangkan inputnya dan overflow-nya kita kasih hidden lagi. Pertama, untuk menghilangkan inputnya, tadi di input kita ada kelas input. Input display none. Ini untuk menghilangkan inputnya. Dan overflow hidden. Tadi kita komentar, sekarang kita hilangkan komentarnya. Kita save dan kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, inputnya sudah hilang dan overflow sudah hidden. Kita tinggal klik nomor 2. Gambarnya berubah. Oke, inilah foto slideshow kita. Semoga teman-teman bisa belajar dari sini. Sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di video berikutnya.